Assalamualaikum Ibu. Salam Mbak. Perkenalkan, saya Widya, mahasiswa keperawatan dari Situs Bina Bangsa. Ibu bisa tolong sebutkan nama dan umurnya? Namaku Sri Indah, umur 40 tahun. Baik, dengan Ibu Sri Indah ya. Baik Ibu, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, tujuan saya kesini akan melakukan pendidikan kesehatan kepada Ibu mengenai hipertensi. Karena kebetulan tekanan dari Ibu kemarin 160/90 ya Ibu. Oleh sebab itu kita hari ini akan melakukan penkes pendidikan kesehatan. Lalu waktunya nanti sekitar 10 menit, tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Mbak. Baik, kalau bersedia langsung saja kita mulai masuk ke materinya ya Ibu. Sebelumnya saya mau bertanya, Ibu udah tahu belum apa itu hipertensi? Hipertensi itu tekanan darah tinggi Mbak. Benar sekali ya Ibu, jadi hipertensi merupakan tekanan darah tinggi. Biasanya seseorang bisa dikatakan mengalami hipertensi itu jika tekanan darahnya lebih dari 140/90. Kayak Ibu kemarin itu kan 160/90. Jadi sudah bisa diindikasikan mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi hipertensi sendiri juga memiliki beberapa gejala seperti pusing, matanya buram, ada gelisah, kadang jantungnya berdebar-debar, lalu kadang juga ada muntah kalau mual dan muntah. Lalu ada beberapa penyebab juga yang dapat menyebabkan hipertensi. Ibu juga, sudah tahu belum apa penyebabnya? Belum Mbak. Belum. Jadi yang pertama itu konsumsi garam yang terlalu berlebihan, kayak misal makan makanan yang terlalu asin. Lalu juga ada faktor keturunan. Biasanya kalau orang tuanya sudah mengalami hipertensi, itu juga memberi resiko kepada anak-anaknya, kemungkinan juga akan mendapatkan hipertensi. Lalu setelah itu ada obesitas. Kalau orang gemuk itu juga sangat berisiko tinggi karena kalau berat badan naik itu kebutuhan nutrisi dan suplai oksigennya juga akan ditambah dan tentunya akan mempengaruhi pada tekanan darah. Lalu malas bergerak juga menyebabkan hipertensi. Dan yang terakhir adalah usia. Biasanya orang-orang yang lansia itu sangat beresiko mengalami hipertensi. Nah, setelah mengetahui tanda dan penyebab hipertensi, sekarang saya akan mengajarkan kepada Ibu teknik acupressure. Apakah Ibu sebelumnya sudah pernah melakukan acupressure atau diajarkan? Belum Mbak. Belum pernah ya Ibu. Jadi acupressure itu seperti pemijatan. Kita akan melakukan pemijatan di beberapa titik untuk mengurangi tekanan darah tinggi pada Ibu. Manfaatnya ada banyak sekali, bisa untuk mengurangi stres, mengurangi tekanan darah tinggi, dan juga mengatasi gangguan tidur. Mungkin langsung saja kita mulai ya Ibu. Baik Mbak. Baik, yang pertama, apakah Ibu posisinya sudah nyaman? Sudah ya. Sudah ya. Jadi yang pertama itu pemijatan di antara sela-sela ibu jari dengan jari telunjuk. Bisa dipraktekkan Ibu? Ya, seperti ini ya. Kita menekannya searah jarum jam. Ini bisa dilakukan selama 10 detik. Setelah itu di bagian sini Bu, dilakukan selama 10 detik juga. Setelah itu di tangan yang satunya searah jarum jam. Di sini. Selanjutnya bisa dilakukan di kaki Bu. Ya, pertama di antara ibu jari dan jari telunjuk di kaki, seperti tadi di tangan. Lalu di telapak kaki, di tengah-tengah. Setelah itu di mata kaki. Baik, dari sini Bu. Nah, setelah itu Ibu bisa balik badan ke sana. Nanti bisa juga dilakukan pemijatan di daerah sini. Setelah itu naik ke bagian hair. Sudah Ibu?
Baik Ibu, jadi teknik akupresur itu sudah seperti yang saya ajarkan tadi. Nanti bisa dipraktekkan sendiri ya Ibu jika Ibu di rumah atau mungkin merasa pusing atau sakit kepalanya. Apakah setelah saya memaparkan materi mengenai hipertensi dan akupresur tadi ada yang ingin ditanyakan Ibu? Oh iya itu Mbak mau nanya, ada nggak obat yang buat hipertensi? Ada. Untuk obat ya Ibu, biasanya itu ada. Di apotek itu biasanya amlodipin atau mungkin nanti Ibu ke puskesmas itu biasanya ada obat rutin yang biasa dikonsumsi apabila mengalami hipertensi. Mungkin nanti juga bisa saya konsultasikan dulu ya Ibu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu? Kayaknya udah Mbak. Baik, kalau tidak ada, Ibu tadi juga sudah kooperatif, sudah mau mengikuti penkes yang saya ajarkan dari awal sampai akhir dengan kooperatif ya Ibu. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Ibu, mungkin besok atau ke minggu depan saya akan kembali lagi untuk kegiatan selanjutnya. Baik, permisi Bu. Mari.